Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abi Senara dari Coding Line Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi serial aplikasi web sekolah episode ke-19. Sebelumnya kita sudah melayout ya halaman mata pelajaran dengan Bootstrap versi 5. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan klik tombol i yang ada di kanan atas video ini. Dan di video ini kita akan membuat script untuk menambahkan datanya lalu menampilkannya. Sekarang kita buka XAMPP-nya ya. Tekan tombol start pada Apache dan MySQL. Lalu kita minimize. Sekarang kita masukkan alamat web kita, localhost sekolah. Kita masukin username dan password admin. Nah, ini teman-teman, halaman mata pelajaran yang kemarin udah kita buat. Sekarang kita akan memulai membuat script untuk menambahkan datanya ya, lalu menampilkannya di sini ya. Jadi begitu kita tambah di sini, simpan, dia langsung akan tampil di sini ya. Sekarang kita buka text editor. Open folder, kita buka folder aplikasi kita ya. C, XAMPP, htdocs, sekolah. Ini teman-teman, halaman pelajaran yang kemarin udah kita buat ya. Sekarang kita langsung ke form ya. Kemarin kan formnya masih kosong ya. Sekarang kita buat nih formnya. Untuk actionnya kita arahin ke halaman proses pelajaran. Ini nanti kita buat ya. Kita belum buat ini. Proses pelajaran.php, lalu metodenya kita masukin post ya. Kita save. Sekarang kita ke sini ya. Kita buat file baru. Proses strip pelajaran.php. Sekarang kita buat script di sini. Sekarang kita buka tag PHP. Kita mulai dulu sessionnya buat security-nya ya. Lalu kita cek if not is set $_ session kita masukin variabel yang kita buat waktu login ya, ss login. Kalau session yang nggak ada, kita pulangin ke halaman login ya, suruh dia login dulu. Auth login.php. Kita exit. Sekarang kita panggil file wajib kita ya, require once config.php. Sekarang kita cek if is set $_ post
simpan. Ini diambil dari name tombol simpan ya. Jadi jika tombol simpan diklik, kita ambil nilai yang diposting dari tiap-tiap elemen ya. Pertama pelajaran ya. Kita buat variabel untuk nampung nama pelajaran yang di input user ya. Kita buat validasi dulu. Kita special charge $_ pose pelajaran. Ini diambil dari name input box pelajaran ya. Lalu yang kedua jurusan ya. $_pose. Kalau di sini nggak dikasih validasi nggak apa-apa ya, soalnya dia kan diambil dari combo box yang udah kita buat ya. Yang ketiga guru. $_pose diambil dari name combo box guru ya. Guru. Sekarang sebelum kita simpan datanya, kita cek dulu ya. Pelajaran yang diinput sama user ini nggak boleh ada yang double database ya. Kalau ada yang double kita pulangin. Kita buat variabel dulu untuk cek pelajarannya ya. Cek pelajaran sama dengan mysql query. Kita panggil koneksi kita. Select bintang from tabel pelajaran where pelajaran sama dengan $pelajaran Jadi di sini kita buat query untuk ngecek ada gak pelajaran yang diinput sama usernya di database ya. Sekarang kita buat kondisional if mysql 6 rows $cek pelajaran. Jadi kalau pelajaran di input user ini udah ada di database, kita pulangin ya. Header application pelajaran.php. Kita kirim pesan message sama dengan cancel. Kita return. Kalau misalkan pelajarannya nggak ada database, lolos validasi ya berarti ya. Sekarang kita simpan baru kita simpan datanya ya. mysql query. Kita panggil koneksi kita. Insert into tabel pelajaran. Kita masukin nilainya. Values. Yang pertama untuk ID-nya kita kasih 0 aja. Soalnya dia otomatis nanti diisi ya. Lalu kita masukin lagi pelajaran.
Ini ngurut dengan tabel yang database ya teman-teman, di tabel pelajaran ya. Pelajaran kita masukin lagi jurusan ya. Lalu kita masukin lagi guru ya. Kalau sudah kesimpan, kita kembali lagi ke halaman pelajaran ya. Kita balik lagi. Header, location, pelajaran, .php. Lalu kita kirim pesan di sini. Untuk buat alatnya ya. Set sama dengan edit. Lalu kita return. Save ya. Sekarang kita balik di halaman pelajaran. Sekarang kita buat alatnya ya. Kita copy aja dari halaman guru ya. Copy dari sini. Sampai sini ya. Ctrl C. Paste di sini. Sekarang kita benerin. Biarin, ini kita ganti ya. Kita ganti jadi cancel ya. Ini kita ganti jadi danger aja. Ini kita kasih xmark. Terangannya tambah pelajaran gagal. Mata pelajaran sudah ada. Yang ini kita ganti jadi edit tadi ya, edit yang berhasil ya. Sini kita kasih keterangan tambah pelajaran berhasil. Save ya. Yang ini hapus saja. Ini ada yang kurang. Sekarang kita tampilin alatnya. Tampilnya di sini ya. Ketik PHP if $message tidak sama dengan kosong ya. Jadi kalau ada pesan yang dikirim, kita tampilin alatnya. Echo $alert. Kalau nggak ada pesan yang dikirim, kita biarin aja. Jadi script ini akan dieksekusi kalau ada pesan yang dikirim. Save. Sekarang kita buat script untuk nampilin datanya ya. Sini ya. Sekarang kita buka tag PHP di sini. Sekarang kita buat variabel dulu untuk nomor ya.
kita buat variabel lagi untuk nampilin data pelajarannya. Untuk query nampilin data pelajaran. Query pelajaran sama dengan MySQL query, panggil koneksi kita, select bintang from tabel pelajaran. Di sini kita buat looping untuk nampilin datanya ya. While $data sama dengan MySQL fetch array $query pelajaran. Kita tutup dulu di sini. Kita hapus. Kita taruh sini ya. Save ya. Sekarang kita cek ke browser ya. Ini kita refresh dulu. Oh ya teman-teman, di data guru saya ini udah saya tambahin ya, jadi sebenarnya ada 6 guru ya. Jadi teman-teman tambahin aja dulu ya, soalnya nanti pelajaran yang mau kita inputin mungkin agak banyak. Sini kita masukin matematika, jurusannya umum, dipelajarin di semua jurusan ya. Gurunya saya pilih ini aja, Iwan Andrian. Simpan ya. Nah, masuk ya. Oh, tapi ini belum kita rubah nih ya, tinggalan. Coba cek dulu datanya di database ya. Localhost webMyAdmin. Cek ke tabel pelajaran ya. Nah, udah masuk ya. Cuma tadi belum kita tampilin, soalnya ada yang ketinggalan. Kita ke sini. Sekarang kita benerin. Yahoo nomor plus plus ya. Echo lagi $data pelajaran. Sini $data guru. Jurusan ya. $data guru ya. Save. Sekarang kita coba lagi. Kita coba simpan satu lagi ya. Eletnya udah tampil. Tinggal kita simpan tambahin satu lagi. Matematika, satu lagi bahasa Indonesia. Jurusannya umum, gurunya ini Evi Puspita ya. Simpan. Nah, ada masuk ya data pelajarannya.
Tadi kan kita masukin dua data ya, satu matematika, satu bahasa Indonesia. Nah sekarang saya mau custom modifikasi alert ini teman-teman. Ini kan alertnya tampilnya kan instan ya. Saya pengen dia nanti tampil agak smooth ya. Lalu saya pengen hilang otomatis teman-teman. Ini kan kita kalau menghilangnya mesti klik tombol close ya. Saya pengen setelah beberapa detik nanti kita atur dia hilang sendiri teman-teman. Caranya nanti kita pakai fungsi timing punya JavaScript ya, sama jQuery. Kita balik ke text editor, kita ke bawah sini ya. Kita buka script sini. Tapi sebelumnya elit yang di atas ini kita tambahin ID dulu teman-teman, biar gampang ditangkapnya ya. Kita ambil yang edit aja sini ya. Sini kita tambahin ID-nya edit biar gampang ditangkap. Sini kita panggil jQuery dulu. Jadi ketika dokumennya udah siap, kita jalanin fungsi yang mau kita jalanin ya. Jadi nama fungsi timing punya JavaScript itu, nama fungsinya set timeout teman-teman. Set timeout. Jadi di sini ada dua parameter yang mau kita masukin. Yang pertama fungsi yang mau kita jalanin, yang kedua waktu delaynya ya. Jadi setelah berapa detik dia mau dijalanin ya. Kita atur dulu sekarang waktunya, saya mau atur jadi 3000 milisecond ya. Ini 3000 milisecond artinya 3 detik teman-teman. Jadi setelah 3 detik kita jalanin fungsi yang mau kita untuk ngilangin alertnya ya. Function gini. Ini ya. Sekarang kita panggil jQuery lagi. jQuery. Tadi kan saya elemen yang ID-nya itu edit ya, yang tadi udah kita buat ya. Yang ID-nya edit. Kalau udah ketemu, kita ilangin elemen itu. Kita ilangin dengan cara fade out ya. Fade out artinya hilangnya itu memudar teman-teman. Jadi dari terang, samar, terus hilang ya. Terus di sini kita masukin parameter untuk kecepatan hilangnya ya. Jadi ada cepat, ada lambat ya. Nah biar hilangnya itu smooth, halus ya. Saya mau kasih yang lambat ya, slow. Ini ya. Save. Sekarang coba kita jalanin lagi ya. Jalan gak nih? Kita tutup dulu. Kita refresh dulu ya. Sini. Kita tambah lagi pelajaran kimia analis. Jurusannya kimia analis. Gurunya Arya Saputra. Simpan ya. Tampil hilang gak dia? Nah, hilang ya teman-teman. Nah, jadi setelah beberapa detik kita atur supaya dia hilang otomatis teman-teman. Jadi itu fungsi dari fungsi timingnya punya JavaScript set timeout ya. Sekarang kita atur lagi ke atas. Karena udah kita hilang otomatis, jadi kita nggak butuh lagi nih teman button close ya untuk ngilanginnya ya. Kita hapus. Terus biar cocok sama fungsi hilangin alert ya teman-teman, saya juga pengen nampilinnya itu dia fade teman-teman. Jadi tampilnya itu awalnya samar terus baru terang ya.
Kalau yang bawaan Bootstrap ini kan dia instan langsung tampil ya, jadi nggak ada efek transisinya ya. Jadi di sini caranya saya hapus kelas punya Bootstrap ini, fade dan show saya hapus. Lalu di sini saya tambahin style. Kita masukin CSS punya kita, display none. Jadi awalnya elemen ini kita hilangin dulu teman-teman, baru kita tampilin pakai JavaScript ya. Kita ke bawah lagi. Sini ya. Jadi sekarang kita tampilin. Kita panggil lagi fungsinya set timeout. Kita atur nih waktunya. Jadi fungsinya akan kita jalan setelah 300 milisecond ya. Artinya setelah 0,3 detik kita jalan fungsi untuk nampilin alertnya ya. Function gini ya. Kita panggil jQuery lagi. jQuery carikan saya elemen yang ID-nya edit ya. Yang ID-nya edit. Kalau udah ketemu, tampilin elemen itu ya dengan cara fade ya. Jadi dia samar terus terang. Terus kita kasih parameternya. Biar smooth, kita kasih slow. Ini ya. Simpan teman-teman. Sekarang kita cek lagi. Kita refresh lagi. Kita masukin lagi ya. Kita masukin sekarang proses kimia industri. Jurusannya kimia industri, gurunya Hairil. Simpan ya. Nah ya, tampilnya begitu teman-teman, smooth dia, terus hilang lagi. Nah jadi gitu ya teman-teman, alert timeout yang kita buat ya. Coba kita tambah satu lagi ya. Fisika, kimia industri, gurunya Hairil. Simpan ya. Tampil, terus hilang lagi. Nah jadi gitu ya teman-teman. Jadi kita udah berhasil membuat script untuk tambah data dan menampilkannya. Dan kita juga udah berhasil membuat alert timeout ya, kreasi kita ya. Mudah-mudahan punya teman-teman pada jalan dan gak ada yang error ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.